Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan di pertemuan pertama ini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fisika zat padat. Ya. Jadi, secara umum fisika zat padat itu berkaitan dengan materi-materi padatan. Jadi, walaupun dia berbeda dengan kajian-kajian tentang semikonduktor, ini lebih kepada dasar dari materi-materi tentang padatan. Nanti pada salah satu bagiannya adalah semikonduktor. Ya, dan dalam zat padat ini dia ada berbagai macam jenis. Ya, mulai dari kristalin, metal, insulator, semikonduktor, bahkan ada beberapa kajian nanti tentang material magnetik. Ya. Nah, secara umum kalau kita lihat struktur fisika itu dia berkaitan dengan kecepatan dan ukuran ya. Misalnya sumbu X-nya adalah kecepatan, sumbu Y-nya adalah ukuran. Maka kalau misalnya kita melihat jika kecepatannya rendah, sangat rendah dibandingkan kecepatan cahaya, kemudian juga ukuran partikelnya, ukuran bendanya itu lebih besar dari atom, maka kajiannya umumnya adalah kajian mekanika klasik, Newton, Hamilton, Lagrange, dan seterusnya. Dan kita sudah pelajari ini di pelajaran terdahulu gitu ya. Kemudian kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, ukurannya besar, maka kita sebut dia adalah relativitas khusus ya, yang dikaji oleh Einstein. Dan kemudian kalau kita melihat misalnya ukuran kecepatannya rendah tetapi ukurannya kecil, maka kita kaji dia dalam kuantum mekanik ya. Dan turunannya adalah berkaitan dengan fisika atom, molekular, ya, fisika molekular, bagian dari kajian kimia sebenarnya. Cuma ya dia basisnya adalah fisika dan diakhiri oleh kajian tentang fisika zat padat. Ya. Nah, kajian kita itu sebenarnya di sini. Jadi dia kajian kita hanya di kecepatannya rendah dan ukurannya kecil. Jadi ukurannya dalam skala atomik, jadi mikroskopik. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa fisika zat padat itu adalah studi atau pembelajaran atau mempelajari tentang sifat mikroskopik dari partikel yang padat, susunan yang padat. Ya, susunan dan padat yang dibentuk oleh elektron ya, dalam artiannya bentuk intinya adalah sifat mikroskopik dari susunan elektron yang padat yang terbentuk akibat dari penempatan atom-atom yang saling berdekatan di material solid. Jadi sebenarnya kita berkaitan dengan mempelajari sifat atom-atomnya yang disusun secara padat pada akibat dari menempatkan atom atau menyusun atom secara berdekatan di dalam solid. Nah, karena dia mikroskopik dan kita berbicara tentang susunan atom yang sangat banyak, maka kita asumsikan secara mikroskopik kita mempelajari benda yang besar, jumlah partikel yang banyak, ya. Nah, namun solid state physics ini dia bertolak belakang ya dengan fisika partikel gitu ya. Bedanya apa? Atau fisika inti. Jadi kalau fisika partikel itu dia lebih ke sifat individu dari partikel, sedangkan solid state physics ini adalah sifat komunal atau kumpulan dari banyaknya partikel yang tersusun secara periodik atau saling berdekatan. Ya, gitu bedanya di sana.
Jadi fisika zat padat itu berkaitan dengan sifat mikroskopik dari kumpulan partikel yang sangat banyak, yang sangat besar. Nah, apa yang menyebabkan fisika zat padat ini menarik? Karena secara fundamental dia akan menghasilkan suatu sifat yang baru ketika kumpulan-kumpulan itu dibentuk secara grup-grup yang dengan variasi cara yang berbeda. Misal, ya, kita kenal adanya arang, berlian, fluoren, kemudian grafen. Padahal dia jenis atomnya itu sama, karbon seluruhnya. Seluruhnya ini adalah karbon. Tetapi karena cara penyusunan yang berbeda, dia menghasilkan properti atau sifat dari material yang berbeda. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi ini bisa menjadi alasan bahwa penyusunan yang berbeda itu akan menghasilkan aplikasi yang berbeda. Ya, kemudian properti yang berbeda tersebut itu akan menjadi aplikasi yang berbeda, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan jenis banyak aplikasi teknologi yang banyak dengan mempelajari dan mengembangkan fisika zat padat ini. Ya, bisa misalnya tentang kristal, metal, insulator, semikonduktor, bahkan magnetik. Ya. Nah, salah satu pengembangan fisika zat padat di awal perkembangannya itu telah menghasilkan transistor dan semikonduktor. Ya, dan kita sudah mendapatkan manfaatnya saat ini, kita sedang gunakan saat ini. Oleh sebab itu, inilah pentingnya mempelajari dan mengembangkan fisika zat padat ini sebagai teknologi, ya, kemudian dan secara sainsnya juga. Ya. Nah, ini yang menarik bahwa ketika kita mempelajari fisika zat padat ini secara tradisional atau secara langsung itu berhubungan langsung dengan sains material, ya, dengan kimia, dengan teknologi, dengan instrumentasi, dengan teknik engineering misalnya gitu ya. Bahkan sekarang solid state physics ini berkaitan, ada overlap, ada kesatuan dengan biologi, biochemistry, bioteknologi, bahkan dengan obat-obatan. Kenapa ini berkaitan? Karena dalam peristiwa biologi pun melibatkan partikel-partikel yang dia adalah solid, ya, sebagai obat-obatan atau sebagai katalis dan seterusnya. Jadi ini masih terus berkembang, fisika zat padat ini terus berkembang seiring dengan pengembangan aplikasi sains dan teknologi generasi selanjutnya. Ya. Jadi cara berpikir kita adalah bahwa fisika zat padat ini adalah bagian dari fundamental dalam fisika untuk mempelajari sifat dari solid dan yang menarik, misalnya bagaimana sekarang kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menjadi energi, kemudian juga memanfaatkan silikon sebagai penyimpan data, atau misalnya gallium gitu ya, yang secara umum banyak di tambang-tambang kemudian dimanfaatkan sebagai aplikasi-aplikasi semikonduktor misalnya, ya. Cuma ya itu dia, kita harus bisa memahami bahwa fisika zat padat itu fundamentalnya itu adalah kuantum mekanik, fisika kuantum, ya. Jadi harapkan sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan fisika kuantum, sehingga ketika kita membahas tentang fisika zat padat kita dapat memahami secara jelas, ya, terminologi dalam fisika zat padat. Oke.
Nah, apa hubungan antara fisika zat padat dengan area yang lain atau kajian yang lain? Misalnya sekarang kita punya lingkaran besar, lingkaran bulat, ya lingkaran bulat, solid state physics gitu ya. Di sini fisika zat padat ternyata berkajian dengan material engineering, metalurgi, metal physics, electronic engineering, semiconductor physics, ya, amorphous semiconductor, applied optic, kristalografi, biophysics, dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa ketika kita sudah mempelajari fisika zat padat, kita akan bisa mudah memahami kajian-kajian yang lain. Ya. Gitu. Nah, fisika zat padat atau sering disebut condensed matter, ya, itu sebenarnya ada dua kajian secara sistemnya. Ada hard matter, ada soft matter. Hard matter ini sebenarnya sudah dikaji lama berkaitan dengan kristalin solid, non-kristalin solid, dan seterusnya. Termasuk juga polimer solid dan seterusnya. Tetapi ada kajian baru, soft matter. Yang dimana soft matter itu ada beberapa kajian lain, misalnya tentang koloid. Ini sebenarnya koloid itu dia terdiri dari gel dan solid. Nah, di mana solid itu dia kajiannya maksud dalam kajian fisika zat padat. Ketika dicampurkan dengan gel, dia akan membentuk koloidal. Kemudian juga ada polymer melt dan solution, misalnya gitu ya. Liquid crystal, ini sebenarnya prinsip liquid crystal ini hampir mirip dengan koloid. Bedanya adalah liquid crystal ini solidnya dia dalam bentuk kristal, dan itu juga termasuk ke dalam kajian hard matter. Biometal, protein, membran, nukleid asid ini sebenarnya sekarang itu sudah mulai disintesis, dalam artiannya sudah mulai diaplikasikan ke tempat lain, ke kajian-kajian lain, terutama ketika ingin mengirimkan obat yang dalam bentuk solid, ya, ditutupi oleh membran atau nukleik asid sehingga dia mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, itulah salah satu jabaran tentang fisika zat padat yang ternyata aplikasinya itu pemahaman kita terhadap fisika zat padat akan mengarahkan kita kepada aplikasi yang cukup banyak, ya. Sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.